nggak ada kuliah malam. Jadi kita tinggal ada 2 materi terakhir, yaitu input dan juga output dan interfacing input dan juga output. Oke, langsung aja. Yang pertama ada display interfacing. Oke, ada display interfacing. Nah, display interfacing ini nanti ada berbagai macam. Yang pertama ada segmen display. Jadi kita coba kasih penjelasan sedikit mengenai segmen. Jadi ada 2 tipe ya untuk segmen, teman-teman. Segmennya ada 2 tipe. Yang pertama itu common cathode dan juga yang kedua adalah common anode. Jadi kalau common cathode itu adalah the cathode of all the LED are joined together and the individual segment are illuminated by high voltage. Jadi dia butuh positif ya. Dia butuh positif, yang ini anode nanti butuh negatif. Jadi connecting illuminated by connecting to a low voltage. Jadi kalau yang cathode itu positif, kalau anode nanti negatif. Karena di segmen ini mungkin teman-teman bisa lihat di bagian sini itu ya, ada 5 pin ya di masing-masing sisi. Yang sisi ini 5 pin, yang di sana juga sama 5 pin. Berarti total keseluruhan segmen itu ada 10 pin. Berarti 10 pin ini kalau diambil untuk 7 LED, karena ini kan pasti 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Berarti kan ada 7. Ditambah ini ya dot, ini 1. Berarti ada 8 pin. Nanti yang satu apa, nanti kita coba lihat di rangkaian dasarnya. Oke, jadi segmen itu terdiri itu sebenarnya LED ya, kumpulan LED yang dirangkai menjadi sebuah huruf ya. Tadi kan ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi ini sebenarnya ini rangkaian LED, ini LED, ini LED dan seterusnya ya. Apa namanya? Dia itu basisnya adalah LED biasa aja gitu. Tinggal kapan dia menyala, yang ini kapan nyala, yang ini kapan nyala, itu yang perlu kita kontrol dari microcontroller. Kemudian the anode must at a higher voltage potential 1 sampai 3 volt ya, dan the cathode. Jadi kalau cathode ini yang kalau common cathode, nah ini cathode. Kalau anode itu nanti dikasih voltage 1 sampai 3 volt. Kemudian kita perlu ingat bahwa ini adalah sebuah diode, atau sebuah resistansi, diode R. Nah, di sini dia bekerjanya adalah current flow. Sesuatu yang bekerja dengan current atau dengan arus ya, bekerja dengan arus itu nggak bisa langsung voltage ya. Nah, itu perlu dikasih, kalau bekerja dengan sebuah arus, maka misalkan di sini kita punya voltage 1 sampai 3 volt. Untuk bekerja berdasarkan arus, maka kita perlu kasih resistor. Resistor baru ini bisa ke LED. Simbolnya LED itu mirip sama dioda ya, cuman adanya dia ada panah keluar. Kalau panah ke dalam, dia adalah fotodioda. Jadi ada sinar yang masuk, itu namanya fotodioda. Tapi kalau yang keluar berarti LED. Keluar itu aslinya artinya kan dia memberikan sebuah cahaya ya. Kalau ke dalam berarti dia kan menerima cahaya. Berarti kalau panahnya ke dalam itu fotodioda. Kalau panahnya keluar itu dia LED. Oke, itu untuk basic light operation, jadi dia berdasarkan arus. Ini LED, P-type, N-type. So when an electron meet a hole ya, a hole itu apa, lubang ya. It falls into a lower energy level and release energy in the form of photon. Artinya kalau nanti ininya mengalir dari kutub positif ke negatif lah ya, flow-nya. Ini untuk prinsip dasar di material ya. Nah, ini untuk segmen construction, common cathode dan juga common anode. Jadi kalau common cathode ya berarti commonnya negatif. Sini kita lihat commonnya. Common itu adalah yang terkoneksi. Jadi katodanya itu sudah terkoneksi. Yang artinya katoda tadi kan yang sebelah sini ya, kalau kita lihat dioda. Nah, ini kan katoda nih. Nah, katodanya ini sudah terkoneksi, namanya common katoda.
terkoneksi dengan ground. Berarti otomatis yang kita butuhkan adalah sinyal high. Jadi dari microcontroller teman-teman membutuhkan sinyal high dari port microcontroller. Sedangkan kalau common anoda tadi di sisi yang sebelah sini, ini kurang. Kalau common anoda itu yang sebelah sini sudah di wire oleh PCC. Ini udah di PCC. Sini udah di wire oleh PCC. Maka yang dibutuhkan oleh microcontroller adalah memberikan sinyal 0. Jadi dari microcontroller karena common anoda itu memberikan sinyal low dari microcontroller. Nah, sedangkan kalau common katoda itu memberikan sinyal high dari microcontroller ya. Oke, itu basic. Bentar. Oke, sorry, terus di bagian ruang TA ya. Nah, TA ini kita mau isi gudang ya. Jadi harus disiapkan untuk angkatan 2019 kita mau membuang mahasiswa, bukan membuang ya, meluluskan mahasiswa. Oke, kita lanjut itu untuk segmen construction. Kurang lebih ya, kalau common, ya intinya berkebalikan lah ya. Kalau common katoda dari microcontroller berarti dia butuh high. Kalau common anoda, karena anodanya sudah ada positifnya, berarti kita butuh negatif dari microcontroller. Bukan negatif sih ya, nol, zero voltage. Kemudian yang selanjutnya adalah calculating resistor limiter.
Ini adalah limiter itu kan batasan ya, batasan resistor yang digunakan untuk LED ya. Jadi LED itu peak luminous intensity 1,5 not too bright, not too dim. Jadi kalau 1,5 itu nggak terlalu terang, nggak terlalu redup ya. Jadi dari gambar grafik itu kita bisa ambil bahwa current-nya itu ada 15 miliampere. Di mana operating voltage pada LED itu ketika dipakai 1,5 volt. So, menggunakan Ohm law, VIR lah ya, VIR, maka didapatkan resistor. Nah, itu biasa yang dipakai adalah 20 ohm, batas bawahnya. Jadi kalau semakin besar resistor, ini semakin besar, nah, resistor misalkan semakin besar, maka efeknya apa? Maka efeknya dia adalah too dim ya, atau menjadi redup ya. Kalau di bawahnya ya ini yang disarankan untuk operating LED ketika pakai 1,5 volt maka atau 15 miliampere maka resistornya minimal ada 220 ohm. Kemudian ada nggak Pak? Misalkan kita pakai 220 ohm nggak ada nih misalkan ya kita bisa pakai 330, kemudian kita bisa pakai 470, 1K, 2K2. 2K2 ini bahasa pasar, kalau bahasa elektronnya berarti 2,2 ohm ya. Kemudian bisa pakai 4K7 ya biasanya. 4K7 ini 4,7 kilo ohm. Itu untuk resistor yang dipakai di LED. Ini connectionnya ketika sync enough current, syncing ya. Oke, ini misalkan kita ingin membentuk angka 2 ya, angka 2. Maka 2 itu kan ini ada yang 1 kosong ya, yang satunya ini nggak aktif. Maka ada satu yang dia tidak terhubung, ada 2 ya, sorry ada 2 dot sama satunya yang ini. Yang ini ke sourcing, ini ke 5 volt. Ini ke bawah ke ground. Kalau 4 ya berarti kan ada 1, 2, 3 ya, ada 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, 4, ada 4. Kalau membentuk angka 2 kan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 LED yang aktif ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 LED yang aktif. Kalau membentuk angka 2. Kalau 4 berarti ada 4 LED yang aktif. Kemudian untuk menghemat microcontroller, ya jadi karena microcontroller kalau misalkan tanpa BCD, itu separate segment decoder, itu berarti dia membutuhkan wiring yang sangat banyak ya, membutuhkan A, B, C ini angkanya ya. Jadi kalau misalkan angka 2 berarti yang aktif adalah A, B, G, E, D gitu ya. Kalau misalkan membentuk angka 2 berarti A, B, B, G, E, dan D ya. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini untuk membentuk angka 2. Nah, kalau misalkan kita pakai connection-nya dengan microcontroller, maka otomatis kita membutuhkan 7 I/O ya. Kita membutuhkan 7 output. Nah, untuk menghemat penggunaan pin pada microcontroller, reduce the number of port on microcontroller to trace segment, so we can use IC ini ya. Jadi kita bisa pakai IC, ini IC, ini harusnya ada, sorry, ini harusnya ada simbol kepalanya ya IC-nya. Kita bisa menghematnya dengan simbol atau simbol menggunakan IC 7447. Jadi kalau micro IC itu selalu ada simbol gini ya. Ini maksudnya top view ya. Jadi kita bisa pakai IC 7447. 7447 itu apa? 7447 adalah decoder. Jadi kita bisa menggunakan 4 I/O saja untuk mendrive 7 I/O. Nah, 4 I/O ini itu sama, prinsip kerjanya sama dengan yang teman-teman pelajarin di SISDIK ya. Jadi 4 I/O berarti ada A, B, C, D ya. Kalau 0, 0, 0, 1 maka nanti yang keluar dari sini misalkan 1 dan seterusnya ya.
Oke, kemudian ada higher current drive ya, ini untuk higher current drive. Jadi dari microcontroller, at most port pin can syncing 20 miliampere. Jadi syncing itu nanti ada sourcing ya, ada istilah mungkin teman-teman akan ketemu dengan istilah sourcing dan syncing. Sourcing itu identiknya dengan VCC. Kalau syncing itu identiknya dengan uh, netral atau 0 volt. Jadi dari microcontroller untuk syncing, karena ini kan 5 voltnya sudah dapat nih LED-nya nih. Maka kita membutuhkan di sini adalah sinyal 0 volt. Nah, untuk syncingnya ini maka 20 mili ampere ya. Untuk syncing dari microcontroller. It's even less for sourcing. Jadi ini lebih kecil dibandingkan dengan sourcing. Kalau sourcing berarti dari microcontroller, ini sourcing dari microcontroller dia mengeluarkan sinyal high. Kalau syncing dia mengeluarkan sinyal syncing. Nah ini dia dari microcontroller dia mengeluarkan sinyal low. Dan nanti ada pengaturannya ya kalau misalkan syncing dan sourcing itu caranya seperti apa, itu ada pengaturan. Karena kalau di microcontroller itu kan kita mengenal dengan istilah DDR dan port ya. Nah, DDR dan port. DDR ini lebih cenderung ya, dia itu sebagai set untuk tipe I/O-nya. Dia itu sebagai input atau sebagai output. Itu DDR. Kalau misalkan DDR-nya 1, berarti misalkan port DDR C0 gitu ya, misalkan sama dengan 1. Maka C0 ini adalah sebagai output. Jadi port C0 itu sebagai output. Kalau DDR C0 sama dengan 0, kalau DDR C0 itu sama dengan 0, maka dia fungsinya adalah sebagai input. Ya, sebagai input gitu. Jadi itu perbedaan kalau nanti kita ada settingan untuk sourcing dan syncing. Better design calculator using BDC 16 mA is enough to lead on LED. 16 mA itu sudah cukup ya untuk menghidupkan sebuah LED. Ini untuk sourcing ya. Kalau sourcing kita pakai transistor ini PNP ini sebagai saklar ya. Jadi kalau dari apa namanya drainnya nanti misalkan aktif, maka ini 5 volt ini akan dikonekkan ke sini gitu ya. Jadi pakai saklar bisa, pakai enggak pakai saklar juga bisa. R-nya ini 220. Oke, itu better design ketika misalkan ya butuh grid yang lebih tinggi untuk keamanannya ya teman-teman bisa pakai transistor ya, penambahan transistor. Tapi kalau untuk aplikasi dasar ya nggak butuh kita pakai transistor tambahan. Dari microcontroller langsung untuk mengaktifkan LED juga bisa. Jadi rangkaian sederhananya mungkin dari ini pin microcontroller, teman-teman bisa langsung pakai R220, ini langsung ke LED gitu ya. Ini juga bisa, ini ground LED. Tapi ini tipenya sourcing ya. Jadi yang di microcontrollernya akan memberikan sinyal high. Ini untuk multiple 7 segment display dengan menggunakan multiplexer ataupun nggak menggunakan multiplexer. Jadi kalau multiple ya, multiple 7 segment. 7 segment itu ada pin enable. Jadi pin enable itu yang akan mengaktifkan ya, mengaktifkan ini. Contoh misalkan yang aktif itu kita ingin membentuk angka 7 nih, untuk angka 7. Misalkan di sini A, B, dan C ya. Berarti yang aktif kan A, B, dan C. Kita misalkan ingin membuat angka 7, 7, 7, 7 gitu ya. Misalkan kita ingin membentuk angka 7, 7, 7, 7. Di mana yang aktif itu adalah A, B, dan C. Yang aktif di 7 segment itu adalah A, B, dan C. Katakanlah kayak gitu ya. Nah, gimana caranya kalau misalkan kita ada 4 segmen? 4 segmen. Maka yang diatur adalah ininya, enablingnya. Yang diatur adalah pin enable-nya. Jadi kalau kita ingin membuat 777, maka ini dulu diaktifkan, enable-nya ini high.
Yang ini low, ini low, ini low. Ini high, low, low, low. Kemudian aktifkan A, B, dan C. Pin A, B, dan C di port ini. A, B, dan C. Nah, setelah ini sudah aktif, katakanlah kita bikin timer ya. Timernya itu berapa milisecond ya? Misalkan di sini every 5 milliseconds. So, every 5 millisecond ini high, low, low, low. Dan 5 millisecond selanjutnya ini low, maka bergantian gitu ya. Jadi di penjadwalan, penjadwalan. Jadi yang 5 millisecond berikutnya ini low, ini high. Ini low, low. Jadi terus scanning terus gitu ya. Jadi teman-teman bisa melakukan scanning port enabling-nya itu di scanning. Nanti baru port yang akan nyala saat misalkan saat yang ini high, yang ini yang aktif apa aja nih, ABC atau ABCD atau dan seterusnya. Jadi bergantian. Jadi di high-kan dulu baru port yang ini yang aktif mana aja. Terus nanti kalau udah bergantian dengan yang ini di-low-kan gitu ya. Ini di-low-kan, jangan di-high juga. Ini high nanti ini dan ini nanti displaynya akan sama. Betul memang displaynya sama. Tapi kalau displaynya berbeda, kalau bisa ini selalu low, ini high. Jadi bergantian yang high-nya. High-nya itu di bergantian, baru nanti port yang untuk menyalakan sampling segmen itu ingin membentuk angka atau huruf berapa. Oke, itu untuk multiple sampling segmen. Contoh yang ini pakai transistor ya untuk switching. Ini pakai IC PIC 16F84P. Ini kalau untuk multiplexer. Ini kita lanjut aja. Oke, kita masuk ke sensor and temperature. Jadi kalau di temperatur sensing itu temperatur selalu erat kaitannya dengan output resistansi ya. Di temperatur itu rata-rata resistance. Ya. Kalau termoresistif, ya. Ini termokouple, termistor itu rata-rata ini. Kalau tipe yang lain ada termoelektrik ya. Jadi kalau termoelektrik itu perubahan temperatur akan mempengaruhi adanya perubahan voltage. Kalau yang termoresistif, perubahan temperatur akan mempengaruhi perubahan resistansi. Kemudian ada semiconductor junction, itu using microcontroller property that change with temperature. Jadi using semiconductor property ya. Jadi nanti ada semikonduktor yang akan berubah sesuai dengan perubahan temperatur. Kalau thermoswitch itu expansion of two different metals. Ya, thermoswitch di sini kan ada kata switch ya. Di sini ada kata switch. Berarti nanti kalau misalkan temperaturnya tercapai gitu ya, maka switchnya ibaratnya langsung yang awalnya NO, nah ini menjadi NC, akan menjadi close. Itu kalau thermoswitch. Misalkan thermoswitchnya itu di angka 100 degree Celcius misalkan. Maka kalau 100 degree Celcius yang awalnya open akan menjadi closed. Jadi logically-nya thermoswitch ini hanya satu atau kosong. Secara logically. Nanti ada resistance temperature detector itu RTD ya, sensor RTD. Di perubahan ini masih resistance sensor. Nanti rumusnya teman-teman bisa menggunakan yang ini ya. Hambatan yang baru sama dengan hambatan yang lama, satu ditambah sebuah konstanta suhu yang lama dikurangi suhu yang baru dikurangi suhu yang lama. Jadi contoh ada sebuah nikel RTD resistance 200 ohm at 100 degree Celcius misalkan. Ini ingat nikel nanti koefisien nikel itu adalah 0.0067 gitu ya. And then calculate the resistance at 150 degree Celsius gitu misalkan. Jadi kita misalkan disuruh untuk menghitung resistansi yang terukur gitu ya pada suhu 150 degree Celsius. Perhitungannya maka ini resistansi yang lama ya 200 ohm, berarti R outnya di sini 200 ya. Satu ditambah konstantanya tadi 0.0067 gitu ya. 0.0067. Pada suhu berapa nih? Diharapkannya kan 150 ya, berarti 150 dikurangi 100 ya. Maka didapatkan resistansi pada suhu 150 degree Celsius 267 ohm.
Contoh yang lain misalkan nikel RPD masih nikel ya. Hasil resistensi 140 ohm pada suhu 25 derajat Celcius. Kemudian misalkan kita disuruh untuk menghitung resistansi pada suhu minus 10 derajat Celcius. Ya dengan menggunakan rumus yang sama ya. Jadi 150 dikali dengan 1 plus konstantanya nikel. Oh ini salah nih kayaknya. Konstantanya salah nih 0.00 Vx itu chopper ya. Ini salah ini ya teman-teman. Ini bukan nikel ini. Ini harusnya chopper. Ini antara yang salah apa namanya introduction dari soalnya atau ininya. Kalau misalkan ini nikel maka kita harusnya pakai yang 0.0067 ya. Tapi kalau di sini pakai 0,0038 berarti ini bukan nikel ya. Ini harusnya adalah chopper. Chopper ya. Berarti ada yang salah ya di slide ini ya. Nanti teman-teman bisa cross check lagi lah. Nah, ini saya pakai slide yang tahun-tahun lalu. Jadi dihitung standar 150 dikali dengan 1 plus 0.0038 dikali dengan minus 10 suhu yang baru dikurangi dengan suhu yang lama 25 degree Celcius didapatkan 121,38. Saya ingat ini nggak ada di pasaran ya, jadi teman-teman nanti jangan dipaksain ya nyari resistor 121,38 ohm yang nggak akan ada. Nanti cari yang paling mendekati 121,38. Untuk materialnya ini saya nggak terlalu akan bahas ya, karena ini harusnya ada di material teknik elektro, saya nggak akan bahas. Ini untuk two wire RTD, itu pakai VO sama dengan RRTD dikali PIN dibagi RCOL ditambah RRTD ya. Ini untuk perumusannya VO. Vout yang ada di sini, ada di sini. Didapatkan dengan RRTD dikali dengan PIN yang masuk di sini berapa volt, kemudian dibagi dengan RCOL. RCOL ini variabel resistor ditambah dengan RRTD. Untuk three wire RTD maka ini differential amplifier to interface ya, instrumentation amplifier. Be aware of self heating ya, jadi tolong berhati-hati dengan internal heat ya atau panas yang ditimbulkan. Or itu air is dissipated in the air. Kemudian keep current to minimum, jadi usahakan currentnya itu ke minimum. Calibration misalkan we want P out 0 volt at 0 degree Celsius. Misalkan kita mau mengkalibrasi ketika 0 degree Celsius itu P outnya adalah 0 volt. Kemudian looking at RTD data 0 degree Celsius is at 100 ohm. So R sama dengan 100 ohm, asumsi R1 sama dengan R2. Jadi nanti dikalibrasi caranya seperti itu ya. Diukur saat 0 degree Celsius maka R-nya berapa. Jadi makanya di sini pakai var resistor ya, variabel resistor. Jadi untuk mengukur ya atau untuk melakukan kalibrasi. Kalau di sini kan sebutnya R calibration ya. R calibration kalau simbol seperti itu ya teman-teman misalkan ketemu simbol seperti ini, nah itu var resistor, var R. Var R itu kalau bahasa pasarnya potensiometer lah ya. Mungkin teman-teman lebih familiar dengan potensiometer. Nah, potensiometer itu kan variabel resistor. Resistor yang ada variabelnya bisa diatur. Ya, anak saya lagi bangsa. Oke, kemudian ada termistor. Termistor itu typically achieve a higher precision within a limited temperature range. Typically mean mana bukan saya. Oh ini. Di minus 90 derajat Celcius sampai dengan 130 Celcius ya. Kemudian termistor differ from the RTD in that the material used in a thermistor is very ceramic or polymer. Jadi bedanya itu kalau termistor itu pakai keramik atau polimer. Di mana RTD itu menggunakan metal ya, metal murni, pure metal. Kalau RTD pure metal, kalau termistor itu bisa pakai keramik atau polimer. Basic operation ini ya delta R sama dengan K dikali delta T ya. Jadi adanya perubahan temperatur nanti akan mengaruhi
perubahannya resistansi dikali dengan K ya. K itu first order temperature coefficient of resistance. K itu bisa lebih dari 0, bisa kurang dari 0. Jadi kalau K lebih dari 0, maka the resistance increase with increasing temperature. Jadi kalau semakin meningkat gitu ya terhadap perubahan temperatur ya otomatis saya ini sebenarnya pengertian yang tidak perlu lah ya. Kalau K-nya semakin besar, K-nya mengikuti perubahan, misalkan R-nya itu naik terhadap temperaturnya naik, otomatis K-nya itu pasti positif lah ya. Nggak mungkin K-nya itu negatif. Tapi kalau resistansinya turun ketika temperaturnya turun ya otomatis K-nya itu negatif. Sebenarnya cuma itu aja lah ya. Kalau kita lihat dari rumus kan seperti itu ya. Jadi ketika kita melihat rumus ya pengertiannya itu mengikuti rumusnya ya. Jadi kadang nggak perlu tahu pengertiannya lah teman-teman, yang penting tahu rumusnya seperti itu ya. Maka secara karakteristik kan kalau R-nya naik itu pasti koefisiennya itu positif. Nggak mungkin kalau R-nya naik koefisien negatif. Kalau negatif kan pasti semakin kecil. Negatif dikali suatu value itu udah pasti value-nya akan terus negatif. Itu untuk cara memahami sebuah rumus lah ya, rumus dasar. Ini thermistor interface ya, ini pakai apa namanya? Ini teman-teman masih ingat gak yang rangkaian yang di sini, masih ingat gak? Ini kan IC apa nih? Operational amplifier. Ya, Depanin bukan Pak? IC apa ini? Operational amplifier. Komparator ya? Komparator apa bukan? Komparator ya? Ini kan IC komparator. Nah, rumus ini itu rumus apa? Teman-teman. Ya, rumusnya komparator ya. Jadi kalau VO didapatkan yang di sini ya. Ini komparator sebagai eh, apa namanya, interfacing ya. Kalau misalkan R-nya ini berubah, maka nanti VO-nya juga akan berubah. Jadi kalau misalkan R-nya semakin kecil, semakin besar, nanti VO-nya juga akan mengikuti ya adanya perubahan sensor RTH di sini ya. Ini RTH ini adalah resistannya dari termistor. Kalau VI-nya itu fix, kalau termistornya itu menggunakan voltage 5 volt. Maka 5 volt ini kan tetap ya fix terus ya. Kan fix terus. Ini use bridge configuration on non-inverting amplifier ya. Jadi ini komparator yang digunakan untuk amplifier. Untuk amplifier. Amplifier itu kan penguat ya. Termoelektrik ya, kalau adanya perubahan suhu maka nanti akan materialnya akan berubah gitu ya, memberikan feedback atau disebutnya dengan biasanya seebeck effect ya. Jadi seebeck effect itu ketika ada konduktor is subjected to a thermal gradient. Jadi ketika ada sebuah konduktor yang terpengaruh adanya panas, dan yang pada akhirnya dia akan mengenerate sebuah voltage, akan adanya beda potensial ya. Kalau misalnya ada beda panas maka ada beda potensial, maka itu disebut dengan seebeck. Jadi kalau misalkan ada dua material nih teman-teman, dipanasin kemudian adanya beda potensial, nah itu seebeck effect ya, namanya seebeck effect. Ini untuk RTD, kita lanjut aja. Nah, ini yang semiconductor sensor, kurang lebih sama ya, AD converter. AD converter itu berarti analog to digital converter ya. Analog to digital converter, thermal switch, kemudian sensor optikal. Kalau yang tadi resistan sensor, sekarang ke optical sensor ya. Untuk optical sensor itu ada dua tipe. Itu yang pertama detecting light, kemudian yang kedua ada detecting light intensity. Kalau detecting light itu ya light aja ya. Kalau light intensity itu bahasa ininya apa? Lux ya. Ini bukan lux sabun ya, tapi lux. Lux. Lux itu sabun apa? Luminasi ya. Luminasi. Jadi ada dua. Yang pertama mendeteksi cahaya biasa, yang kedua mendeteksi intensitas cahaya.
Oke. Device yang digunakan untuk mendeteksi cahaya itu ada fotokonduktif, kemudian ada photodiodes, ada fototransistor, ada integrated optical sensor. Kalau photodiodes itu ya berarti standar pakai dioda ya, dioda biasa seperti ini ke dalam. Kalau fototransistor ya berarti ada transistor di dalamnya. Intinya kayak gitu lah. Fotokonduktif berarti pakai konduktif material. Jadi setiap tipe sensor itu nggak jauh dari namanya. Namanya fotokonduktif, photodiodes berarti ada diodanya. Fototransistor berarti nanti ada transistor. Kurang lebih kayak gitu. Fotokonduktif ini misalkan ada top view light sensitive material. Jadi konduktif berarti adanya di sana perubahan pada material yang digunakan. Jadi photokonduktif is an optical and electrical phenomenon in which a material becomes more electrically conductive due to the absorption of electromagnetic radiation. Jadi kalau misalkan ada radiasi cahaya, misalkan ultraviolet, infrared light, or gamma radiation, itu nanti akan mempengaruhi material konduktifnya, akan menghasilkan elektromagnetik. Fotoresistor berarti kalau ada cahaya nanti resistansinya akan berubah gitu ya. Nanti temperatur range dari 0 to 50 derajat Celcius. Kalau fototransistor ya seperti ini ya. Maka simbol resistor foto ya. Foto itu selalu simbolnya panah ke bawah. Panah ke bawah. Nanti karena ini resistansi, maka bagaimana caranya nanti resistansi itu bisa berubah ke sebuah voltage. Teman-teman mau pakai pembagi tegangan atau pakai apa terserah. Ini interfacing ya. Nah ini contoh rangkaian. Nah ini rangkaian apa teman-teman? Ini kan rangkaian dasar ya. Ini rangkaian apa? Ada yang masih ingat gak ini rangkaian apa nih? Apa? Kalau saya gambar sederhananya gini lah. Low aktif ya Pak. Apa? Low Apa? low aktif. Salah. Ada yang lebih tepat? Ini rangkaian apa nih teman-teman? Rangkaian apa? Saya udah lupa. Ini adalah rangkaian pembagi tegangan. Ini rangkaian pembagi tegangan biasa. Pembagi tegangan. Belajar RE kan ya? Harusnya ada lebih ya. Jadi contoh gini, ini kalau rangkaian kayak gini tuh teman-teman nggak usah pusing. Yang intinya yang atas dibagi, yang atas ditambah yang bawah. Ini kalau ada rangkaian pembagi tegangan, nah, kayak gini nih. Ini R1 nih, ini R2. Maka rumusnya itu R1 dibagi R1 plus R2 dikali dengan V in-nya. Nah, udah, rumusnya kayak gitu kan, membagi tegangan gitu. Misalkan V in-nya 10 volt. Saya pengen output max-nya itu dari V in adalah 5 volt. Berarti kan saya perlu bagi 2 ya. Ya udah, berarti R1 dikasih 1K dibagi 1K, R2-nya juga 1K gitu. 1K tambah 1K. Maka kan 1 per 2K ya. Maka ini kan 0,5K nih. 0,5 dikali dengan VI-nya 10 volt, maka hasilnya adalah 5 volt. Nah, itu rangkaian pembagi tegangan. Rangkaian pembagi tegangan itu cuma kayak gitu. Jadi kalau misalkan saya pengen bikin tanggal lahir gitu ya, pengen tanggal 16 atau berapa gitu, atau 20. Nah, itu pakai pembagi tegangan. Misalkan diberikan tugas misalkan, tegangan inputnya adalah 20 volt. Kemudian buatlah menjadi katakanlah 5 volt. 20 kali 5 itu kan berapa? 20 kali 5 itu kan dibagi 4 ya. Berarti kita akan bikin seperempat. Seperempat berarti kan ini R1 kan di atas 1 nih, misalkan kita pakai angka resistor yang gampang. Maka kalau membentuk ini kan ditambah X. X-nya supaya 4 berapa? Berarti 3K gitu ya. Berarti di bawah itu 1K ditambah dengan 3K kali PQ. Jadi ketika VI-nya 20, maka 1 dibagi 4 maka akan menjadi 5 volt. Itu rangkaian pembagi tegangan sederhana, jadi tolong jangan dilupakan lah teman-teman.
Yang bawah yang OPM tadi ya, out-nya itu RC. RC itu kalau OPM seperti ini amplifier, itu intinya yang dekat dengan out itu dibagi dengan yang mendekati ground. Jadi cara mempelajarinya ini yang dekat dengan out itu dibagi dengan yang mendekati ground. Kemudian ditambah 1 dikali dengan P. Jadi kalau RL-nya 1, maka 1 tambah 1. Maka ini pengali ya. Maka ini amplifier 2 kali. Misalkan ini 1K, ini 1K, maka ini pengali 2. Karena kalau 1 dibagi 1 itu kan 1, ditambah 1, maka kan 2. 2 dikali dengan PI. Misalkan PI-nya di sini 5 volt, maka outputnya di sini ketika ini 1K, ini 1K, maka outputnya adalah 10 volt. Ini APM standar. Jadi kalau teman-teman mau bikin APM, caranya seperti ini, supaya outputnya naik. Ini fotovoltaik dan juga photodiode sama lah, beda materialnya aja. Jadi kalau secara materialnya saya nggak akan bahas, tapi cara membaca di mikrokontrolernya nanti kita bahas ya. Ini juga sama ya, interfacing-nya rata-rata seperti ini. Kalau misalkan yang outputnya itu sebuah voltage atau resistan. Jadi kalau misalkan kita ingin membentuk sebuah pengkondisi ya atau transducer ya. Kalau sensor itu kan pengertian yang sudah dikondisikan sebelumnya. Kalau teman-teman refer ke teorema kontrol gitu ya. Teorema kontrol itu kan ada input ya. Kemudian ini ada X, kemudian di sini ada kontrol, atau teorema input proses output gitu ya. Dan di sini ada plan, di sini output ya. Maka di sini kan yang di feedback ya teman-teman. Di feedback ini rata-rata ditulisnya sensor ya, padahal bukan sensor. Jadi di sini adalah transducer. Transducer pada posisi, di mana di sini akan ada E atau delta. Nah, ini transducer, masih transducer. Nah, transducer itu ya yang mendeteksi ya, yang sensing. Kalau sensor itu ada pengkondisi. Nah, sensor itu disebut sensor ketika sudah ada rangkaian-rangkaian ini, rangkaian-rangkaian. Nah, itu baru bisa disebut sebuah sensor. Ingat yang penting ini emang terlalu melebar ya materinya, sorry. Karena di sini P out aja ya. Padahal kita kan sismik ya. Yang penting yang perlu teman-teman perhatikan adalah di sistem mikroprosesornya. Dimana kalau teman-teman mau mengampli atau membuat sebuah pembagi tegangan, itu ingat selalu standarkan dengan voltage yang bisa dibaca oleh microcontroller, yaitu 0 sampai 5 volt. Jadi jangan sampai teman-teman ngampli itu sampai lebih gitu ya, misalkan 10 volt ya, ini nggak bisa masuk ke microcontroller. Gitu. Jadi karena ini teorinya dasar sensor ya otomatis nanti bisa melebar gitu ya, bisa melebar ke 10 volt. Ini kan nggak mungkin nih masuk ke microcontroller kan ya, minus 10 volt, minus 0.01 volt itu kan nggak mungkin. Jadi usahakan kalibrasinya atau nilainya itu distandarkan ya, 0 sampai 5 volt. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat sebuah calibration 0 derajat sampai dengan 100 degree Celcius, maka usahakan kalibrasinya 0 degree itu adalah 0 volt, 100 degree Celcius itu adalah 5 volt. Jadi supaya kita bisa pakai, supaya kita bisa use microcontroller. Jadi untuk fototransistor dalamnya seperti ini ya. Fototransistor material, lebih material ya, materinya ya. Untuk aplikasinya adalah misalkan RPM. Nah, di microcontroller itu bisa membaca sebuah encoder. Contohnya ini, encodernya ya. Ini, sorry. Itu MPU atau microprocessor processing unit. Jadi encoder ini katakanlah ada 36 lubang nih, katakanlah 36 hole. Maka dia itu sebenarnya dia itu akan membentuk ketika terkena hole itu akan membentuk pulse high. Ketika yang tidak terkena hole yang di sini nih, di sini, maka dia akan membentuk sinyal low. Kalau kena hole dia high, kalau enggak dia low. Nah, maka kalau ada 36 volt, dia akan ada 36 pulse. Maka dia akan ada 36 pulse. Maka kalau encoder, prinsip kerja encoder, maka kalau misalkan ada 36 volt, berarti satu putaran, satu rotation,
rotation itu akan setara dengan 36 pulse height. Jadi kalau misalkan kita ingin mengestimasi jarak pergerakan dari sebuah roda gitu ya. Dan roda itu kan pakai encoder, di mana encoder itu 36 tick ya. Tick itu ya berarti 36 hole gitu. Maka kita bisa tahu misalkan diameternya adalah 100 cm. Maka kalau mikrocontroller sudah membaca 36 pulse height atau pulse ini secara ini ticknya yang height ini sebanyak 36 kali, maka sebenarnya roda ini bergerak sejauh 100 cm. Nah, itu cara mengestimasi jarak ya dengan encoder, awalnya kayak gitu. Jadi ada berapa tick ya, nanti ticknya itu yang akan dikonversi kepada diameter roda. Sama kalau misalkan teman-teman bikin otonom robot ya itu kan sama. Jadi bagaimana mengestimasi jarak dengan menggunakan encoder. Kalau encoder caranya seperti ini. Kalau ini yang tipenya optikal ya, nanti ada banyak tipe, ada yang magnetical, ada yang optikal. Nah ini kebetulan optikal. Jadi kalau terkena hole nanti dia akan high atau dibalik low gitu ya. Nanti terus tergantung dari sensornya. Oke, jadi ini bisa digunakan untuk mendeteksi speed dan juga linear position. Speed juga bisa. Jadi ada berapa tick yang terbentuk dalam satuan waktu. Satuan waktunya itu per berapa? Kalau kita misalkan RPM per menit, ya berarti nanti berapa tick yang terjadi dalam satuan 1 menit. Dalam 1 menit itu berapa tick. Nah, ketika udah ketemu berapa ticknya, maka nanti akan dibagi ya ke dalam sensitivitas atau resolusi encoder. Oke, yang selanjutnya itu sensor position. Nah, sensor position itu ada banyak, ada resistif, ini kayak misalkan di gas motor teman-teman lah, itu kan resistif sensor ya. Kalau yang pakai motor itu kan digas, di kopling, ada motor start dan seterusnya ya. Itu tipenya resistif ya. Semakin diputar maka resistansinya misalkan akan semakin berkurang atau semakin membesar, tergantung pemasangan gitu ya. Dan ini interfacingnya tetap ada sinyal conditioning. Sinyal conditioning circuit. Dan walaupun dari op-amp nanti akan tetap di sinyal conditioning circuit. Misalkan untuk masuk ke analog to digital converter. Ingat kalau microcontroller analog to digital converter maksnya juga 5 volt. Minnya juga 0 volt. Ini kapasitif sensor. Jadi kalau kapasitif sensor itu gampangnya gampangnya itu kalau terkena tangan dia aktif ya. Sebentar. Jadi kalau kapasitif itu gampangnya yang ada di HP teman-teman itu kapasitif sensor. Fingerprintnya teman-teman itu kapasitif sensor. Jadi kalau misalkan teman-teman bikin pakai material apapun untuk menduplikasi finger teman-teman ya, itu kalau ditempelin di HP itu nggak akan bisa. Jadi kalau kapasitif itu harus ketemu dengan yang kapasitif. Nah, kalau manusia itu kan kapasitif. Manusia itu salah satu kapasitif. Jadi kalau kita kesetrum makanya kita bisa meninggal ya karena kita salah satu tipe kapasitif menyimpan muatannya. Itu rumusnya sih sama dengan IO PE per D area plate lah. Position sensing yaitu 1/2 PFC itu IC supply constant frekuensi. Kalau position sensing itu bisa misalkan move plate ya, nanti adanya perubahan misalkan moving table itu di sini ada ini fix over silindernya, ada silinder ya, ada silinder. Nah masing-masing silinder ini kalau misalkan dia ke depan atau ke belakang nanti misalkan airnya berkurang atau misalkan ini kan C ya, karena C-nya maka nanti kapasitasnya akan menjadi seperti apa.
Itu kalau moving sensor. Moving sensor itu bisa, contohnya itu pada linear motor ya. Kalau teman-teman cari linear motor yang ada sensornya itu dia bisa tahu ya berapa panjang stroke linear motor yang udah maju atau yang sudah berkurang. Ini untuk cara interfacing-nya dan application-nya ada banyak. Teman-teman nanti bisa. Nanti ada induktif sensor. Induktif sensor ini jarang lah yang dipakai. Apa namanya? Untuk positioning juga bisa 2 PFL ya. L induktansinya berapa. Jadi misalkan ada perubahan tabel atau perubahan benda, maka nanti induktansinya akan berubah gitu ya. Nah, di sini butuh frekuensi yang stabil ya. Jadi karena rumusnya 2 PFL dengan kapasitif tadi kan 2 PJ ya. PFC ya. Nah, ketika kita melihat sebuah rumus ini ya, 2 PFC. Nah, ketika kita melihat rumus ini, maka yang tergambar gitu ya di bayangan kita, maka ini kenapa kapasitif dan induktif itu jarang dipakai. Nah, karena kembali ke perumusannya ini ya, karena di sini ditulis 2 PFL, yang artinya di sini butuh frekuensi. Maka frekuensi ini kita harus menjaga supaya frekuensinya konstan. Kalau frekuensinya naik turun kayak listrik di Indonesia itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nanti nilainya akan sulit untuk dikalibrasi. Karena rumusnya 2 PFL atau 2 PFC. Nah, di situ ada frekuensi, maka kalau frekuensinya naik turun, maka ya tidak akan tercapai ya value yang kita harapkan untuk bisa dikalibrasi. Jadi itu alasannya kenapa kita jarang melihat sensor yang base-nya itu kapasitif dan juga base-nya adalah induktif. Ini ada LVDT motion, nanti ada core motion yang berputar gitu ya di atas, di depan dari core motion. Ini LVDT. Kalau proximity itu kayak saklar biasa lah ya. Kalau ada kapasitansi decrease, ada apa namanya oscillator gitu ya. Ini kapasitor induktif. Maka nanti akan apa namanya akan nyambung gitu ya. Outputnya itu akan tersambung. Kalau ini red switch ya, red switch itu medan magnet. Jadi kalau misalkan di sini ada magnet, misalkan di sini ada terdeteksi magnet nih, teman-teman. Jadi ini akan karena kan magnet itu berlawanan ya, berlawanan dan tidak berlawanan. Jadi kalau misalkan di sini ada sebuah benda metal ya, metal, maka ini kan akan terimpact nih karena adanya benda. Ini akan tersambung, maka otomatis yang di sini dan di sini akan menjadi close. Ya. Nanti ini yang sisi sininya di wiring dengan yang di wiring sebelah sini akan tersambung. Jadi itu namanya reed switch di saklar. Saklarnya terhadap medan magnet. Jadi kalau dia menggunakan medan magnet, otomatis bahannya harus metal. Kemudian ada Hall effect sensor. Kayak ini Hall effect sensor itu sama, bisa difungsikan kayak encoder yang tadi, tapi ini pakai magnet. Ini pakai magnet. Jadi yang berputar ini harus magnet. Nah, ini harus magnet. Jadi Hall effect itu kan Hall effect ya medan magnet ya, Hall effect devices. Berarti yang berputar ini juga harus magnet. Nanti yang mendeteksi adanya magnet. Nanti di sini ini harus magnet ya, harus magnet. Nah, Hall IC ini akan mendeteksi kalau misalkan ada magnet, maka ini akan close, akan satu. Kalau nggak ada magnet, maka akan zero. Jadi kalau Hall effect device atau Hall effect sensor, teman-teman juga harus pahami bahwa alat yang dideteksi itu harus berupa magnet. Jadi bukan hanya metal, tapi harus magnet. Hall sensor is combined with a circuitry that allow the device acting on off. Jadi kalau Hall effect ya dia 1-0. Bisa juga digunakan misalkan di brushless DC elektrik motor ya pada poin terakhir. Baik. Dia bisa mendeteksi the position of permanent magnet. Jadi karena dia bisa mendeteksi permanen magnetnya di mana,
maka di sini bisa difungsikan sebagai speed dan juga position detect sekali tulisan, tapi yang penting tahu lah ya. Speed or position detection atau speed or position sensor. Jadi sama dengan yang encoder tadi, cuma bedanya yang di sini deteksi adalah magnet. Kalau yang encoder tadi kan yang di depan tadi itu warna ya, atau light atau cahaya. Selanjutnya ada sensor force atau force tekanan. Itu ada compress strain, tensile strain, shear strain. Yang intinya strain itu adalah delta L per K. Untuk yang resistif itu delta R sama dengan 2R0 dikali dengan strain ya, strain. Kemudian GCF is gauge factor sensitivity, cara menghitung sensitivity-nya R dibagi strain. Banyaknya regangan ya, sebenarnya regangan, bukan regangan. Nah, ini pakai jembatan resistor ya. Karena kenapa pakai ini nanti supaya bisa outputnya adalah voltage. Jadi sesuatu yang tipenya R nanti bisa dipakai bridge ini untuk mendapatkan voltage, outputnya voltage. Kenapa voltage ya? Karena microcontroller itu tidak bisa membaca resistansi. Microcontroller itu tidak bisa membaca resistansi. Jadi ketika teman-teman dapat sensor yang outputnya adalah resistan, maka teman-teman harus membuat sinyal conditioningnya supaya resistansi itu berubah menjadi tegangan. Other strain gauge nanti bisa dibaca. Nah ini yang paling populer di TA-nya Riclo itu pakai load cell. Di load cell itu integrated strain gauge to measure weight. Jadi ini yang sensor yang digunakan untuk menghitung berat. Oke, selanjutnya ada matriks keypad. Nah, ini keypad. Nah, keypad ini sebenarnya adalah sebuah tombol biasa yang dirangkai secara paralel dan seri gitu. Jadi contoh gini teman-teman, saya pengen mengakses tombol yang ini. Saya misalkan pengen yang ini nih. Atau ini kan tombol 1 ya. Tombol 1 nih, saya pengen ketika saya mencet tombol 1. Ketika saya mencet tombol 1. Maka sebenarnya tombol 1 itu misalkan R1 dikasih high. Misalkan R1 dikasih high. Jadi itu sebenarnya scanningnya. Kita scanning. Jadi yang kita mau scanning itu secara horizontal atau secara vertikal. Kalau misalkan kita mau scanning ke sana, maka C1 kita kasih high. Maka ketika C1 high, C2 low, C3 low, C4 low. If C1 high, C2 low, C3 low, C4 low, dan R1 high, maka itu sesungguhnya yang dipencet adalah angka 1. Kalau angka 7, maka kalau misalkan angka 7, maka if C1 high dan R3 high. Maka itu sebenarnya adalah angka 7. Nah, nanti ketika yang scanning ini sudah selesai, teman-teman pindah ya ke C2. C2 berarti ya C1-nya di low, C1-nya. Ini prinsipnya sama kayak multiple tadi ya, teman-teman kan. Multiple 7 segment. Jadi ini diganti dengan low, ini diganti dengan high. Ini diganti dengan high. Nah, kalau angka 8 berarti ya C2 high dan juga R3 high. Jadi tergantung mau scanning ke secara horizontal atau secara vertikal. Nah, ini ya scanning matrix of keypad. Jadi mainnya scanning tadi sudah saya jelaskan ya. Scanningnya mau scanning secara horizontal atau secara vertikal. Jadi high low, high high. Jadi misalkan aktif low nih apa namanya keypadnya ya, berarti kan logiknya low. Jadi yang mana yang low maka itu yang akan aktif. Hardware connection, maka ini yang kita setting PA. Oh, ya ini PA
S output ya. Kalau S output berarti DDR A 0 sampai 3 itu 1. Kalau sebagai input maka DDR A 4 sampai 7 itu 0. Gitu ya. Jadi settingannya seperti itu. Nah, seperti ini ya. Eh, settingan input dan outputnya akan seperti ini. Ini materinya sudah saya share ya teman-teman, nanti bisa di refer di Google Classroom. Ini untuk keypad, maka contoh code-nya akan seperti itu. Ada pertanyaan nggak untuk materi 1? Oh, ini udah ikut praktikum semua kan ya, teman-teman ya? Sudah Pak. Oh, udah ya. Di praktikum Pak. diajari keypad nggak ya? Gimana Pak? Maaf Pak. Praktikumnya diajarin keypad nggak? Oh, enggak Pak. Pakai hyperterminal itu Pak. Pakai apa? Pakai hyperterminal. Oh, hyperterminal. Ada pertanyaan nggak teman-teman sampai input nih? Oke, kalau nggak ada, kita break dulu ya, 10 menit ya. Kita break 10 menit, nanti kita lanjut ke materi terakhir ya, teman-teman ya. Materi terakhir itu cuma 30 slide kok. Jadi, kalau yang tadi kan 76 slide ya, banyak banget. Di materi yang terakhir cuma 30 slide. Jadi, daripada kita kuliah malam-malam ya, jadi kita gabung aja ya, Mbak. Ketuanya siapa, Mbak Nurbaiti ya? Iya Pak, boleh Pak. Kita gabung aja ya, tapi kita break 10 menit dulu ya. Mungkin teman-teman ada yang mau ke toilet atau ada mau yang minum, ada yang mau bikin kopi, silakan aja. Nanti kita start lagi 242 lah ya, 242 nanti kita start lagi materi terakhir ya. Oke, thank you ya.
Oke, kita lanjut ya teman-teman ke materi yang terakhir, itu output ya, controlling device, dan sirkuitnya nanti seperti apa. Kalau tadi itu adalah masukannya akan masuk ke microcontroller, sekarang kita akan belajar mengenai keluaran dari microcontroller untuk mengakses sebuah devices, baik itu motor, LED, dan segala macam. Oke, ini pengertian controller ya. Some device require a range of voltage to control them, use D or E. Jadi beberapa device itu membutuhkan range of voltage ya untuk bisa dikontrol ya. Atau kalau misalkan membutuhkan D to E ya. D to E itu digital to analog. Kalau digital to 1 or 0, kalau analog itu ya 0 volt to, konteksnya microcontroller yang kita pakai berarti 0 volt to 5 volts. Beberapa yang nggak membutuhkan ya kalau misalkan kita pakai relay, kita pakai valve, kita pakai solenoid, atau kita pakai motor BWM, kalau motor itu kan BWM, atau servo. Servo juga membutuhkan itu iya. Kemudian ada digital control, jadi ada analog output, kita juga bisa memberikan digital output ya. Digital output berarti high low. Ini open controller device, jadi kita pakai open collector, inverter 05, collector pin of the final stage transistor is open. Di dari basis collector ke bawahnya ya, itu open, it can be sinking. Ini open collector device, dipakai rangkaian transistor. Kalau di microcontroller ya nggak sampai ke sana. Ini open collector device. The open collector is used for controlling current flow, untuk mengontrol aliran arus ya, aliran arus. Aliran arus. Jadi ini base-nya, ini emiternya. Emiternya ke ground, kolektornya ke load ya. Oke, ini untuk mengatur aliran arus ke bawah. Kalau misalkan butuh high power atau high current capacity ya, maka bisa di NPN maupun pakai BNP ya. Jadi di sini kalau high current atau high power itu nggak bisa langsung masuk ke controller ya teman-teman ya. Jadi jangan langsung masuk ke microcontroller. Jadi teman-teman harus pakai minimal itu harus menggunakan transistor, minimal harus pakai transistor. Ini transistor BJT itu digunakan sebagai switching, karena transistor itu kan banyak fungsinya ya.
bisa sebagai switching, bisa sebagai amplifying, ada dan macam-macam lah. Nah, ini sebagai switching, ya. Sebagai switching supaya load-nya ini itu tidak masuk ke sini flow-nya, current flow-nya, tapi masuk ke ground bawah ya. Itu fungsi kalau misalkan kita menggunakan microcontroller untuk mengontrol sebuah device yang atau sebuah beban yang memiliki high power ataupun high current. Jadi kita harus nggak boleh langsung ke microcontroller, tapi harus disambungkan dengan rangkaian switching. Nah ini juga sama switching, kalau bisa pakai MOSFET ya. Karena kalau pakai MOSFET itu better power consumption dari bipolar dibandingkan dengan BJT. Dibandingkan dengan BJT. BJT itu kan tadi ya ada base-nya, ada kolektor, ada emiternya. Nah kalau di sini lebih baiknya sebenarnya pakai MOSFET, makanya driver motor itu lebih bagus kalau misalkan menggunakan MOSFET. Kalau misalkan teman-teman nanti mau mengontrol sebuah motor ya DC, itu kan motor DC itu bisa dikontrol dengan berbagai macam ya. Ada dengan regulator power, regulator itu mungkin L298, nah itu tipenya regulator. Ada yang tipenya switching power itu ya pakai MOSFET, pakai FET atau pakai MOSFET. Misalnya seperti ini ya, seperti ini. Jadi kalau misalkan untuk high current, high voltage yaitu harus disaklar ya, bisa menggunakan transistor ataupun MOSFET. Kemudian kalau yang ini adalah untuk memberikan isolator, teman-teman. Untuk memberikan isolator antara input dan juga output, antara input dan juga output. Jadi contohnya yang ini adalah kita ingin memberikan sebuah tukang bakso lewat, ya nggak apa-apa ya. Misalkan di sini microcontroller, ya itu kita ingin benar-benar isolated terhadap motor yang ada di sini. Isolated itu apa? Isolated itu ya apa yang terjadi di luar itu tidak akan berpengaruh terhadap di dalam controller itu sendiri. Makanya di sini menggunakan optocoupler. Ingat di sini lihat optocoupler. Optocoupler itu dia hanya switching aja, dia mengaktifkan LED. Ini simbolnya kurang ya teman-teman. Ini harusnya LED. Oh ini panahnya ke sana ya. Panahnya ke sini. Ini LED ya, ini LED. Jadi kalau kita memberikan signal dari microcontroller, nah ini akan mengaktifkan LED, sehingga nanti dari transistornya itu akan close, sehingga ini akan tersambung. Nah di sini terlihat bahwa di sini tidak ada wire connection sama sekali, tidak ada wire connection sama sekali. Jadi misalkan di sini ada short circuit katakanlah ya, short. Jadi yang rusak hanya bagian transistor ini aja, di bagian sini saja yang rusak. Tapi bagian sini tidak akan terdampak sama sekali. Nah itu fungsinya optocoupler sebagai isolated devices ya. Jadi kalau ada apa-apa terjadi di sini, karena ini tidak ada sambungan sama sekali nih teman-teman. Nah ini kan nggak ada sambungan sama sekali. Jadinya microcontroller kita tetap aman. Jadinya microcontroller kita tetap aman. Nah itu rangkaian optocoupler itu yang ada di PLC. Ya. Jadi kalau PLC itu base-nya itu optocoupler semua, mau input mau output itu ada optocoupler semua. Jadi misalkan outputnya short circuit, mau high voltage, mau misalkan over voltage, over current itu nggak akan berpengaruh kepada PLC-nya. Nah itu fungsinya optocoupler di situ. Jadi di sini contohnya isolated ground prevent shock hazard. Jadi ini memberikan isolator antara input dan juga output. Kemudian ada thyristor ya, semiconductor devices used as a switch ya, sama ini untuk switching, SCR. Ini anoda katoda sama. Kemudian ada triac, triac ini AC voltage ya, AC voltage. Jadi kalau triac itu AC voltage sama. Untuk apa namanya? When the gate is triggered, the triac is on until the AC voltage change polarity. Jadi untuk switching terhadap perbedaan polaritas pada AC voltage. Jadi kalau AC voltage itu bukan pakai BJT ya teman-teman. Kalau AC voltage ya pakainya triac gitu. Jadi sama-sama transistor, cuman dia difungsikan untuk AC voltage ya.
SCR or triac determine the zero crossing point of the AC sources signal. Execute the software delay to establish the firing angle. Jadi nanti ada bisa disetting ya software delay untuk establish the firing angle. Firing angle itu pengabdian, misalkan pada motor gitu ya. Motor itu kan butuh pengabdian ya, berapa degree gitu ya, berapa degree. Misalkan teman-teman nge-starter motor itu ada degree-nya. Ada injection angle-nya, injection-nya berapa. Kemudian bisa untuk melakukan generate trigger pulse. Ini untuk mendeteksi zero crossing detector using op-amp as a comparator. Jadi komparasi comparator output VC is plus 5 volt if VI lebih dari 0 volt. Jadi ini pakai komparator supaya supaya kalau misalkan kita ingin mendeteksi yang ini ya. Nah ini kita lihat di sini. VC is min 5 volt if VI kurang dari 0. Nanti ketika V out-nya is 5 volt if VC is 5 volt. Jadi kalau misalkan VC-nya itu 5 volt, maka nanti V out-nya juga akan 5 volt. Jadi ini membentuk ya atau mengkonversi sebenarnya teman-teman. Ini mengkonversi dari sinusoidal menjadi sinyal kotak. Misalkan kita ingin mendeteksi dengan microcontroller dari AC voltage, kita ingin mendeteksi tegangannya berapa. Tegangan AC voltage itu dalam microcontroller. Maka kita bisa pakai rangkaian ini. Jadi dari 0 volt ke 5 volt. Jadi nanti bisa dikonversi aja, misalkan gini. Misalkan kita ada range sebuah data ya. Range sebuah data misalkan AC ya. AC itu kan 0 sampai 20 volt. Kita ingin mengkonversi ini menjadi 0 sampai 5 volt. Maka rumus yang digunakan itu rumus sederhana ya. Dibagi dengan maksimum AC-nya 220. Dikali dengan output yang ingin dicapai 5 volt. Berarti ini setiap masukannya X ya. X itu masukan AC. Itu dibagi dengan 220 dikali 5. Jadi itu akan memberikan asumsi yang sama. Dari 0 volt menuju 220 itu dalam konteks 0 volt ke 5 volt. Contoh sederhana misalkan saya kalkulasikan seperti ini. Jadi misalkan tegangannya maksimum nih 120 volt nih. 220 volt. Maka X-nya ini kan jadi 220 nih. 220 dibagi 220, maka kan nilainya 1 nih. 1 dikali 5 volt, maka 5 volt. Maka sama ya nilai maksimumnya. Contoh misalkan ini saya ganti setengahnya, berarti kan 110 nih. Katakanlah X-nya adalah 100. Nah, misalkan X-nya adalah 110 nih. Misalkan setengahnya ya, ini kan misalkan setengahnya. Maka 110 bagi 220 itu kan setengah. Setengah dikali 5 itu kan 2,5 volt. Jadi sama-sama setengah. Jadi itu cara pengkondisian value ketika identik atau sering disebut itu normalisasi nilai, menormalisasi nilai. Jadi yang kita baca 0 sampai 220 itu direpresentasikan dalam 0 volt sampai dengan 5 volt. Caranya seperti ini ya, teman-teman. Jangan bingung kalau misalkan nanti ketemu data yang tidak sesuai nih, misalkan data ADC itu kan 8 bit katakanlah 0 sampai 255 nih. Nah, data ADC ini yang 0 sampai 255 ini akan merepresentasikan dalam persen katakanlah gitu. Jadi misalkan kita pakai potensio, nah pakai potensio ini kan nilainya ADC nih, katakanlah potensinya 8 bit, pakai kita membacanya 8 bit, berarti kan value-nya adalah 0 sampai 255. Nah nilai ini akan kita konversi dalam satuan persentase gas motor katakanlah. Gas motor. Di mana gas motor itu kan nggak mungkin 0 sampai 255, otomatis kan dia dalam persentase 0 sampai 100% gitu ya. Maka kita perlu mengonversi nilai ADC yang terbaca gitu. Jadi nilai ADC yang terbaca dibagi dengan 255 dikali dengan 100. Jadi value 0 sampai 255 itu akan direpresentasikan dengan rumusan ini menjadi 0 sampai dengan 100%. Jadi itu cara normalisasi sebuah nilai ya. Kalau misalkan kita butuh dinormalisasi ya caranya seperti ini. Ini kalau misalkan ada apa namanya isolator ya pakai optocoupler yang bagian bawah, atas pakai komparator membaca nilai tegangan AC ke dalam microcontroller.
Ini SCR timing ya. Ini ada software time delay ya. Berapa delay yang akan diberikan. Triac timing nanti teman-teman bisa. Kemudian ada tipe relay. Relay itu ada solid state relay atau SSR, ada juga elektromekanikal. Jadi kalau yang standar relay yang teman-teman beli di pasaran yang biru lah ya, itu elektromekanikal. Relay biasa. Kalau SSR itu ya cuma ada 4 pin ya. Kalau SSR, jadi cuma ada input untuk mengaktifkan SSR dan juga yang diputus dengan load yang di luarnya. Jadi kalau misalkan kita ingin memutus DC or AC ya berarti ini sinyal high dari microcontroller. Ini kan microcontroller ya. Kita kasih high, otomatis yang di sini dengan yang di sini akan tersambung. Jadi kalau dapat sinyal high, sini dan sini akan langsung tersambung. Nanti yang perlu diperhatikan cara nge-wiring. Jadi biasanya di SSR itu ada tulisan load. Nah, pin load itu yang akan di-wiring ke beban. Yang di sini adalah yang diputus. Ini adalah yang diputus. Itu seperti itu ya cara nge-wiring SSR. Ini short circuit ini sama ya pakai SSR. Yang penting teman-teman bisa tahu sampai bagian ini aja sih ya. Ini bagian kita kan mikro seismik ya, microcontroller itu cuma sampai sini aja. Kalau yang masalah di sini itu udah masuk RE lah, harusnya RE. Jadi saya nggak akan bahas yang bagian sini. Yang penting teman-teman bisa tahu bagaimana wiring output menggunakan SSR ke dalam beban yang dipasang gitu ya. Kalau ini elektromechanical circuit ya. Kalau elektromechanical itu ada coil ya. Teman-teman nge-trigger coilnya supaya nanti junctionnya itu kontak gitu ya. Kalau bisa. Ada solenoid valve ya. Solenoid valve dengan SSR. Jadi supaya lebih aman pakai SSR. Karena SSR itu dia ada optonya, coupler. Jadi lebih aman ketika menggunakan SSR. Jadi apapun yang terjadi dengan solenoid valve, kan solenoid ya, solenoid valve plunger. Solenoid valve itu bisa struck ke depannya, bisa muter. Tergantung tipe solenoidnya. Sekarang wiringnya seperti ini. Untuk DC motor maka VDC sama dengan Vmax dikalikan dengan D atau duty cycle. Berapa duty cycle-nya nih yang dibentuk gitu ya. Nah, ini pakai PWM ya, using pulse width modulation. Jadi PWM itu nanti akan membentuk pulse ini ya, yang high dan low. Nah, nanti D-nya atau duty cycle-nya berapa? Kalau duty cycle-nya 60%, ya berarti kita membentuk high-nya itu 60%. Ini 40%. Maksudnya seperti itu ya, duty cycle. The duty cycle voltage is directly proportional to the duty cycle. DC voltage-nya itu directly proportional to the duty cycle. Bipolar supply ya, supply yang terbalik. Caranya seperti ini. Jadi teman-teman pakai transistor ya, jangan pakai langsung, jangan di-wiringkan langsung ke microcontroller. Jadi misalkan di sini Q1 on, di sini Q2 off. Jadi supaya tidak bertabrakan gitu ya outputnya ya. Supaya nggak bertabrakan nih. Kalau bertabrakan kan nanti motornya jadi aneh. Misalkan di sini satu ya, ini tabrakan nih, tabrakan. Karena ini misalkan kan ini minus ya. Kita ingin menggerakkan ini reverse, yang ini forward. Nah, kita ingin menggerakkan forward dan reverse. Kalau ini bertabrakan nih, nggak salah satu on atau salah satunya harus off. Maka ya di sini akan jadi short circuit ya, karena kan di sini tegangan positif dengan di sini tegangan negatif, otomatis di sini zero volt. Nah, jadi motornya berhenti ya. Gitu ya. Itu kalau misalkan ada bipolar supply, ada supply positif dan juga ada supply negatif. Caranya di akalin atau bukan diakalin ya, dilakukan dengan penambahan dual transistor. Satu PNP, yang satu NPN, kan berkebalikan ya, PNP dan NPN kan berkebalikan. Yang satu PNP, yang satu NPN. Unipolar supply pakai MOSFET. Kalau unipolar supply bisa pakai FET. Bisa pakai FET. Ini pakai FET, ini RE ya sebenarnya. World Flight Field Motor ya, dipakai apa namanya, PWM.
Kalau stepper motor itu apa namanya, ada 4 kutub yang harus kita nyalakan atau kita kasih trigger satu ya, misalkan seperti ini ya. Untuk step CW rotation ini, step 1, 2, 3, 4 kembali ke 1 ya. Maka A1, A2, B1, B2-nya itu harus, yang A1 harus on, A2 off, B1 on, B2 off. Jadi misalkan A1 on, kemudian B1 on, nah ini. Jadi kalau ini dan ini on, maka dia akan berputar ke sana. Kalau ini off, ini A1 on, B2 on, maka dia akan berputar ke sini. Jadi ada 4 kutub ya kalau pakai stepper ya. Nanti per stepnya berapa? 1 step, 2 step, dan seterusnya. Ini butuh 8 transistor. Kalau stepper karena ada 4 ya. 4. I1, I4, dan seterusnya. Nah, kalau sekarang pakai driver stepper banyak lah ya. Teman bisa, misalkan karena materinya seismik ya pakai driver ya. Driver stepper ya. Driver stepper. Biasanya motor steppernya itu NEMA ya. NEMA itu code-nya ada banyak ya. Ada 23 dan seterusnya. Nanti tergantung tipe stepper motor yang digunakan. Jadi drivernya akan menyesuaikan. Yang intinya cara mengontrol stepper itu ya 4 kutub, kemudian ada PWM-nya. Jadi dia akan bergerak kemana, CCW atau CW, kemudian PWM-nya berapa, atau voltage yang diberikan ke steppernya itu berapa, sehingga stepnya bisa kita kontrol dan speed-nya nanti juga bisa kita kontrol. Untuk stepper. Ini protecting and interfacing ya, yang tadi saya mention harus pakai opto isolator. Pakai opto isolator itu lebih better. Jadi kalau misalkan mau wiring lebih aman itu pakai opto isolator atau coupler. Atau pakai dioda juga bisa. Tapi kalau dioda, ingat karakteristik dari dioda ya teman-teman. Dioda. Kalau misalkan pakai dioda, itu ingat karakteristik masing-masing dioda. Dioda itu kan banyak tipenya ya. Itu ada voltage drop ya, di sini ada VD voltage drop. Nah, kalau misalkan pakai dioda kata lain, inputnya 5 volt nih. Keluar dari sini, dari diode dan resistor, itu enggak 5 volt ya, tapi tergantung tipe diodanya. Dia pakai tegangannya itu berapa. Biasanya turun misalkan 1,5 volt, sehingga hanya tersisa 3,5 volt. Nah, apakah ini cukup untuk mengakses motornya atau enggak? Jadi kalau pakai dioda, itu pastikan tipe diodanya itu tegangan dropnya itu enggak terlalu besar. Jadi ada di datasheet diodanya. Nanti teman-teman pakai diodanya yang dioda tipe apa nih? Zener atau dioda yang lain. Nah itu ada drop voltage-nya berapa. Nanti apakah sesuai sudah bisa mengakses output yang diharapkan atau enggak. Kalau misalkan enggak, maka protecting yang paling baik itu pakai opto isolator. Jadi kalau opto isolator itu sudah pasti jelas, karena kan sudah terisolasi antara input dan outputnya. Kalau diode itu hanya mengisolasi supaya voltage-nya itu enggak feedback. Karena kalau diode itu kan nggak bisa ya dari katoda menuju anoda itu kan nggak bisa balik ya. Hanya bisanya mengalirnya itu kan bisanya dari anoda ke katoda. Jadi protecting aja tapi terdapat drop voltage. Ada yang 1,5 itu paling besar, ada yang 0,7 dan sebagainya macamnya. Nanti tergantung tipe dioda yang dipakai. Oke, sudah selesai. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oh ya, untuk absen ya teman-teman ya. Sebentar. Absen ya. Absen itu besok bisa diambil mungkin ya Mbak Nurbaiti ya, ke saya, ke absennya. Nanti tolong teman-teman di apa namanya, ditandatangani ya absennya ya. Dari pertemuan setelah kita kan ETS ya 8 ya, berarti kan dari 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya, berarti dari 9 sampai 15 ya. Nanti tolong di apa namanya, ditandatangani ya. Mungkin besok saya itu di kampus dari apa ya, besok Kamis ya. Mungkin di Prodi jam 9 ya Pak Nurbaiti, nanti diambil absennya ke saya ya.
Nanti teman-teman yang lain tolong absen, silakan mau kumpul di mana, mau kumpul di terserah mau di mana lah, yang penting diabsenin lah ya. Maaf Pak, hari apa ya Pak? Besok Kamis. Di jam 9 Pak. Iya jam 9 nanti kalau Prodi aja ambil absen ke saya. Berarti itu diwakilin aja atau semuanya datang gitu Pak? Ya kan tanda tangannya beda-beda toh, jadi gimana? Mau diwakilin memang bisa meniru semua tanda tangan. Ya nanti yang mau absen ke Mbak Nurbaiti gitu aja. Nanti saya kasih waktu 1 hari, nanti silakan absen ke Mbak Nurbaiti gitu ya. Baik Pak. Ya. Kan nggak mungkin, ini kan ada 60 ya RA itu ya. Kalau yang mau niru tanda tangan 60 orang ya mual. Ya, nanti silakan saya kasih waktu 1 hari. Nanti absennya dikembalikan ke saya hari Jumat ya. Hari Jumat udah tertanda tangan semua sampai week 15 ya berarti ya. Karena kan yang 16 puas. Untuk pengumpulan absen di hari Jumat itu di jam berapa Pak? Jumat saya di nanti saya WA aja lah. Jumat saya ada sidang TA atau mungkin ngumpulinnya nanti di Labtek 3 ya mungkin. Nanti saya info lagi. Oke Pak. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman? Ini udah terakhir ya. Ya, nggak ada ya. Biasanya ITERA tuh nggak ada pertanyaan. Enak, cepet. Oke, mungkin itu aja sismik. Kurang lebih UASnya saya belum bikin soal ya. Nggak tahu UASnya itu biasanya kayak gimana. UASnya berapa ya kemarin kontrak kuliah? Coba saya buat dulu ya. Lihat dulu. Kontrak kuliah sismik. Harus saya nggak megang lagi. Eh, eh. Kemarin UASnya berapa ya teman-teman? Yang masih ingat? Kalau tidak salah persenannya sama besarnya dengan praktikum ya Pak. Kalau tidak salah di 25 itu sebentar Pak saya coba. UASnya berapa persen? Sorry. Bentar. Saya agak lupa kemarin perhitungan ini. Ini RA ya. Oh ya, tugasnya pas UAS ya Mbak Nurbaiti ya, nanti tolong di ini ya. Oh iya Pak. Oh iya Pak, maaf Pak. Besok itu ada RE di jam 7:30 sampai jam 10. Kalau misalnya setelah RE sekitar jam-jam 10 lewat atau 10:30 itu bisa nggak ya Pak? Bisa. Baik Pak, terima kasih Pak. Aduh, nggak ada ini ya. Nggak ada apa namanya. Belum ada presentasenya ya. Mungkin saya share sedikit Pak ya. Ada nilai UTS -nya. Sebentar. Oh ada nilai UTS. Terus Pak Fit sih nilai UTS-nya gede-gede ya. Kan. Saya hide dulu. Atau kalau yang UTS sama saya kok biasanya nilainya 30, 25. Gak bingung ya kok bisa 30, 25, 15. Ya ini UTS ya teman-teman, ada yang 55, 55. Udah saya share namanya aja lah sekalian ya. Ada yang 70, ada yang 65. Ya lumayan bagus lah ya, enggak not too bad lah ya. Berarti UASnya nanti harusnya bisa lebih optimal. Kalau yang tadi kelihatan ada 45 ya tolong lebih apa namanya ditingkatkan gitu untuk UASnya. Karena biasanya mata kuliah wajib nilainya gede ya. Apa namanya persentasenya ya untuk ETS sama EAS ya. Kalau soal nanti dari Mas Hafid ya kalau nggak salah. Nanti kalau dari saya nggak ada yang lulus ya pakai. Jadi dari Mas Hafid aja lah.
Jadi biasanya kalau dari saya itu nilainya 35, 45. Ya, paling besar 55 itu robotik tahun lalu 55 itu. Yang tahun ini ada lumayan lah meningkat ya, paling gede 60 mata kuliah saya. Tapi ya apa-apa lah. Namanya juga mahasiswa, nilai kecil itu udah biasa. Oke, mungkin itu aja ya untuk perkuliahan sismik di RA ya. RA udah selesai ya. Karena ini pertemuan terakhir ya, harapannya nanti teman-teman bisa lulus semua ya. Kalau nggak lulus ya udah ngulang lah. Harapannya sih nggak usah ngulang lah. Males juga ngulang gitu. Ini kita tahun ini aja kita buang mahasiswa banyak sekali ya, 57 tim TA ya. 2019 itu kita buang ya. Kita buang artinya kita luluskan dengan ini lah, untuk akreditasi juga. Jadi harapannya UASnya dipersiapkan dengan matang. Paling yang saya ingatkan mungkin teman-teman jangan sampai tersangkut di mata kuliah praktikum ya. Praktikum itu terkesan gampang tapi nanti akan menghambat ya. Contoh ada case ya di 2016 itu dia nggak ikut praktikum ya, nah, mungkin menggampangkan atau seperti apa. Sehingga di akhir itu sedikit trouble ya. Trouble-nya itu karena belum lulus tapi dia udah limit 7 tahun. Ya harapannya sih di sini nggak ada yang 7 tahun, tapi kalau misalkan ada case yang sampai 7 tahun itu menjadi problem ya. Kalau misalkan dari laboratorium, misalkan dari saya sih nggak ada masalah. Mungkin nanti saya bisa kasih tugas tambahan atau bikin aplikasi atau apa. Tapi kan kalau praktikum itu tergantung dosen pengampu praktikumnya masing-masing ya. Dan yang kemarin case itu dosen pengampu praktikumnya itu tidak mengizinkan untuk memberikan nilai. Itu akhirnya tidak bisa lulus dan harus drop out ya. Itu angkatan 2016. Ya harapannya teman-teman di mata kuliah praktikum tolong diperhatikan. Kalau saya dulu justru lebih baik mata kuliah wajib dapat C ya daripada praktikum saya dapat B. Di saya itu nggak ada AB, dulu nggak ada AB. Jadi A itu langsung turun ke B. Jadi praktikum saya itu A semua zaman dulu. Karena praktikumnya dulu lebih nggak kayak sekarang. Kalau sekarang mungkin ya saya tambahin kemarin mungkin ada banyak ya. Kalau yang sebelumnya kan dikit banget ya. Cuman kayak paper doang. Kalau sekarang kan mending lah ada laporan akhir besarnya gitu. Oke, mungkin itu aja. Mohon maaf kalau selama pengajaran RA, sismik ada banyak kesalahan ataupun korupsi waktu ya. Karena jujur saya itu kalau ngajar nggak suka lama-lama. Saya itu paling sejam lah ya. SKS itu sejam. Jadi ya mohon maaf kalau banyak korupsi waktu ya. Karena kan harusnya 3 SKS itu kan 50 ya, 50 kali 3 ya. Atau 50 kali 3 atau minimal 40 lah. 40 kali 3 itu 120 ya teman-teman. 120 menit itu 2 jam ya. 2 jam jujur saya nggak pernah bisa gitu ngajar sampai 2 jam ya, hanya ini karena 2 mata kuliah ya digabung. Nah, kalau ngajar 2 jam itu ngantuk ya, yang ngajar ngantuk yang diajar ngantuk, apalagi online kayak gini. Ini pasti ada yang tidur, ada yang bikin kopi gitu ya. Jadi saya ngajarnya biasanya paling lama 1 jam. Jadi mungkin mohon maaf kalau misalkan banyak korupsi waktu ya, nanti misalkan ada pertanyaan silakan bisa directly ke saya gitu ya. Kalau misalkan kurang apa, kurang dalam penyampaian mungkin itu aja. Mungkin nanti selama ketemu di semester depan. Kalau semester depan kan saya kayaknya masih jadi dosen, nggak tahu kalau semester depannya. Jadi itu aja. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terus.